pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang sinergitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, oke. Di awal kita pencerahan dulu, butuh penjelasan tentang gambaran umum ya tupoksi inspektorat. Akan dijelaskan oleh Bu Ina Gantiani. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih ya karena Radio Tundung Bandang mau bisa mengundang kami pada hari ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Irban Inspektur Pembantu Wilayah 4. Kami juga sudah minta izin dengan Pak Inspektur untuk mengikuti kegiatan ini. Karena itu mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Tanah Laut, khususnya untuk lebih mengenal dan tahu seperti apa tugas dan fungsi kami. Iya. Nah, kemudian pertama adalah berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 136 tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas fungsinya, yaitu melaksanakan tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Jadi kami ditugaskan untuk membina, mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun oleh pemerintahan desa. Itu pada umumnya seperti itu tugas pokok dan fungsinya. Oke, baik Mbak Ina. Ini tadi kan kalau Mbak Ina ada Irban gitu ya. Iya. Nah, ini ada Irban 4. Nih ada berapa Irban? Kemudian apa sih Irban itu begitu? Iya. Kami mendengarkan informasi juga Mbak Nelly bahwa memang tidak terlalu familiar ya dengan pada warga masyarakat. Betul. Hanya tahu tuh ya mungkin yang SKPD aja, seperti itu. Jadi kalau inspektur itu kan kepala SKPD ya. Iya. Kalau inspektur kita siapa sekarang? Pak Dr. Andes Pak Joko Wuryanto. Oke. Selamat pagi Pak Inspektur Joko. Ya, bukan Inspektur Vijay ya. Itu India Mbak. Iya. Oke, lanjut. Jadi inspektur itu ada di bawahnya itu adalah inspektur pembantu wilayah. Jadi kalau di Tanah Laut itu ada inspektur pembantu wilayah 1 sampai 4 itu adalah yang jadi istilahnya itu kalau bahasa nyamannya itu dibagi gitu loh. Jadi per wilayah, jadi kayak kecamatan itu dibagi, terus kemudian SKPD juga dibagi, karena kan tidak mungkin kalau misalnya diserahkan satu terus dikerubutin itu supaya lebih mudah aja untuk melakukan evaluasi, monitoring nanti. Jadi ada yang bertanggung jawab seperti itu. Berarti ada Irban kita ada 4 ya? Ada 4 ya. Okay. Terus kemudian ada juga satu yang terakhir ini tambahannya adalah inspektur pembantu 5 itu adalah Irban khusus terkait dengan investigasi. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa lagi ditanganin sama Irban 1 sampai 4, itu sudah ada ke arahnya, sudah ke ranah hukum. Nah itu yang akan menangani adalah di Irban khusus. Di Irban 5 itu Irban berarti. 5, ya, itu. Jadi lebih berat sebenarnya tugasnya karena terkait dengan masalah hukum kan itu sudah kalau terindikasi begitu ya seperti itu. Jadi lebih ditangani di sana. Jadi kita nggak kalau Irban yang lain 1 sampai 4 itu cuman di ranahnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan aja. Nah itu bedanya. Oke, di sini berarti nih yang SKPD agak takut gitu ya. Ya, saya nyebutnya nggak takut gitu, saya takut gitu ya. Jadi kalau dengan orang-orang inspektorat ini begitu ya. Tetapi memang kalau dulu Mbak Ina inspektorat ini lebih dikenal kayaknya tuh agak menakutkan memang karena selalu menemukan cari kesalahan. Nah, itu dia. Seiring dengan perubahan di peraturan daerah SO3 kita, ini kemana nih arahnya nih? Jadi artinya supaya teman-teman nih familiar gitu, jadi nggak ada perasaan sungkan, nggak ada perasaan takut gitu.
Kalau sekarang sih sebenarnya sudah paradigmanya sudah berubah. Nanti mungkin Ibu Iya, iya. Hidayati nanti akan menambahkan ya. Oke. Paradigmanya sudah berubah. Sekarang itu nggak lagi mencari-cari kesalahan, tetapi kita mencari apa namanya pada saat dia melaksanakan kegiatan SKPD mau pemerintahan desa itu dia sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Itu aja yang kita cari. Jadi kalau dia melaksanakan kegiatan ini kita cuma melihat apakah ini sudah sesuai nggak dengan ketentuan aturan yang berlaku. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja. Jadi kami sekarang inspektorat itu ranahnya ke arah apa namanya pembinaan, consulting. Jadi kayak kalau misalnya mereka nggak paham dengan itu bisa konsultasi dengan kami. Mungkin Bu Hidayati lebih paham karena kalau yang biasanya untuk masalah apa namanya pengawasan, pembinaan itu Bu Hidayati yang langsung apa namanya menangani kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari SKPD ke desa. Ya. Oke, gimana Bu Nur Hayati? Mungkin ini menambahkan Untuk saja. mengikis rasa ketakutan. Iya tadi. Jadi rasa jangan ketakutan. udah enggak itu lagi kayaknya Iya, ceritanya. nggak Kita serem. tuh enggak serem, enggak. Kita udah jinak kok. Iya. Motor mobil pun enggan biasanya di sana tuh. Iya. Mau izin Bu ditarik sedikit. Oke, gimana Bu Nur Hayati? Mungkin Silakan. menambahkan saja mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Ina tadi. Kalau dulu kan paradigmanya mungkin inspektoratnya hanya mencari-cari kesalahan. Iya. Jadi datang ke SKPD atau datang ke desa nih langsung melihat nih yang salah yang di mana. Iya. Sekarang kan perannya berbeda. Mm-mm. Jadi sekarang inspektorat nih ada dua peran sebenarnya. Jadi ada ansuran, jadi penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu ini itu masuk ke nanti di review, monitoring, evaluasi, kemudian setelah itu kita lakukan di akhir kita bisa melakukan pengawasan. Nah, cuman ada peran yang sekarang lebih ditonjolkan itu adalah consulting. Jadi SKPD ini bisa konsultasi ke kita, apapun permasalahannya bisa datang ke kita. Jadi di kita juga ada menyediakan POM terkait dengan konsultasi. Jadi misalnya kalau misalnya mau konsultasi yang secara tertulis, nah bisa ditulis permasalahannya apa, nanti kita jawab di sana, kita tanda tangani. Jadi kan disampaikan bisa, gitu disampaikan secara tertulis. secara tertulis. Jadi kita sudah membuka ruang lah sudah dengan SKPD terkait dengan peran kami. Jadi tidak lagi lah sebagai ditakutkan lah. Iya, jangan- ditakuti ya, gitu kan, ditakuti. tiba-tiba datang. Kalau pas inspektorat datang Iya. gitu kan ya. Nih apa nih ada Iya. Iya, kalau dulu kan memang paradigmanya itu inspektorat itu datang, mereka pasti sudah bawa kayak ada sesuatu gitu. Jadi tinggal menjurus kepada yang diduga itu begitu. Nah, sehingga ada rasa ketakutan. Nah, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ina dan Bu Nur Hayati ya, para pendengar, saat ini paradigma untuk inspektorat ya lebih ke arah pembinaan dan konseling tadi ya Bu Nur Hayati. Nah, ini yang baru mungkin ya, paradigma yang baru tentang konsulnya ini. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin ingin berkonsultasi, tadi Bu Nur Hayati bilang bisa secara tertulis, bisa secara. Nah, konsultasi ini dilakukan apakah pada sebelum kegiatan Bu Nur Hayati atau pada saat-saat kegiatan atau bagaimana? Konsultasi ini sebenarnya kita mulai saat perencanaan bisa, oke. saat penganggaran bisa, saat pelaksanaan, saat penatausahaan ya Iya, semualah, saat semua. pelaporan, jadi semua. Jadi kita sudah membuka. Jadi kalau misalnya bisa datang ke tempat kami, bisa kadang dari desa juga WA biasanya untuk ada permasalahan ya pasti kami layani lah, kami coba dijawab. Jadi kita lihat ya aturannya seperti apa, jadi kita sampaikan. Jadi Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Ina, tadi ada Irban kan 1 sampai dengan 4 ya. Kalau yang 5 tadi yang khusus, saya takut juga nih dengan yang 5 ini. Apakah pembagian Irban ini Mbak Ina, Bu Nur Hayati ini berdasarkan wilayah atau berdasarkan kewenangan, maksud saya tupoksi, atau berdasarkan apa? Sebelumnya memang kayak itu ya, pertimbangan saja. Maksudnya kayak dinas itu besar kecilnya gitu kan, besar di sini mungkin anggaran berapa yang ditanganin gitu ya, yang diberikan itu jadi dibagi. Jadi kita nggak yang istilahnya membaginya tuh pasti ada pertimbangan dan perhitungan juga. Sebelumnya selama ini kan tapi untuk penyegaran terakhir kita 5 tahun ya Mbak Yati ya.
sebelumnya kan sudah 5 tahun, terus ini berganti wilayah lagi. Jadi supaya ada penyegaran juga buat teman-teman di APIP gitu, nggak bosan gitu untuk apa nih namanya, mungkin ada apa namanya pendapat yang baru lagi gitu untuk yang pembagian wilayahnya. Jadi artinya pembagian wilayah ini berdasarkan jumlah anggaran SKPD. Salah satunya itu pertimbangannya gitu. Bukan berarti berdasarkan kan tadi wilayah gitu ya. Wilayah itu dalam artian apa namanya? SKPD-nya aja, bukan wilayah modelnya kayak kecamatan. Iya. Kalau maksud saya tadi dalam pemikiran saya wilayahnya ini dibagi dari wilayah kecamatan. Misalnya Irban 1 misalnya Lehari dan apa. Iya, itu salah satunya, terus ditambah dengan SKPD gitu. SKPD ditambah dengan kecamatan. Contohnya saja kalau misalnya di Irban 4 itu kecamatannya Bati-Bati, Tambang Ulan dan kecamatan Takisung. Sedangkan yang lain kan dibagi dengan yang teman-teman yang lain gitu. Itu untuk kecamatannya. SKPD-nya juga dibagi. Kalau Irban 4 itu sekretariat daerah dan yang lain-lain. Berapa sih ya? Ada SKPD, 11 dengan SKPD kecamatan. Semuanya SKPD 11. Iya. Jadi lumayan rumit. Lumayan rumit. Iya, oke. Mungkin saya menambahkan terkait tadi dengan yang consulting itu. Jadi kalau selama ini kita kan mereka konsultasi itu kemana dari desa itu kan pasti datang ke kecamatan, datang ke inspektorat. Kadang-kadang juga pakai WhatsApp gitu ya. Tapi kalau WhatsApp itu kan kayak terbatas karena biasanya kita kan mengirimkan apa namanya dokumen-dokumen juga kayak gitu. Jadi banyak hal. Jadi kami nanti akan membuat suatu apa namanya aplikasi nanti untuk tujuannya adalah untuk melayani consulting dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi nanti tujuannya adalah untuk sinergitas pembinaan. Jadi tidak hanya inspektorat saja nanti yang akan memberikan advice untuk pertanyaan dari teman-teman aparatur desa, tapi juga dari kecamatan juga kami libatkan, juga dari BPMPD gitu. Jadi yang akan apa namanya ikut serta di dalam itu. Jadi karena kan tidak semua pertanyaan itu bisa kita jawab. Kalau terkait dengan yang teknis kan itu kan harus dinas teknisnya dan itu di ranahnya adalah ada di BPMPD. Jadi pada kesempatan ini juga saya sampaikan nanti kita dari inspektorat juga akan membentuk satu tim konsolidasi koordinasi untuk konsultasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi untuk peningkatan kapasitas aparatur desanya lah. Jadi seperti itu. Jadi untuk mempermudah nanti. Iya, betul. Karena memang kalau di anggaran desa itu agak rawan ya. Agak rawan. Di samping dananya banyak. Gitu ya. M sekarang ya. Iya, MM-an gitu ya. Kemudian juga belum lagi ditambah dengan adanya dari kecamatan yang bantuan kebijakan itu ya. Nah, kemudian belum lagi aparat kita mungkin yang masih belum paham maksimal gitu ya. Belum lagi juga dengan aturan-aturan yang berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi para aparat desa ini butuh memang pembinaan yang secara terus-menerus. Nah, lalu dengan pembinaan, fungsi pembinaan ini Mbak Ina, khususnya kepada penyelenggaraan pemerintahan desa, inspektorat sendiri apakah punya agenda rutin gitu untuk memberikan pembinaan atau sistemnya menunggu adanya consulting dari pemerintahan desa begitu? Ada beberapa mekanisme yang saat ini kita laksanakan. Pertama adalah datang dari inisiatif dari aparatur desa sendiri pada saat mereka memerlukan untuk consulting. Nah, pada saat itu kita memberikan advice juga. Terus yang kedua itu terkait dengan pada saat kita kalau misalnya ada laporan dari masyarakat juga. Nah, itu jadi kita bisa juga pada saat itu untuk konfirmasi ke aparatur desa gimana sih keadaan sebenarnya gitu ya. Nah, terus juga kita juga tidak melakukan bimbingan teknis juga pada saat mereka memerlukan untuk dapat memahami prosedur misalnya untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan seperti itu di desa. Jadi
kita siap saja apa saja permasalahan yang ada di desa ya siap saja gitu ya. Karena itu sebenarnya kalau bisa dicurhatin sih sebenarnya dengan keterbatasan jumlah SDM kita yang ada sekarang, kita berusaha untuk maksimal gitu ya. Kalau misalnya ada apa, karena sekarang itu karena dengan jumlah aparatur pengawasan yang nggak terlalu banyak, kita tuh kalau nggak salah ya Bu Yati ya, kita cuman bisa memeriksa desa tuh nggak bisa reguler setiap tahun, nggak bisa. Jadi mungkin setahun itu kita cuma dapat berapa desa gitu, karena kita juga dibebani dengan tugas mandatori juga dari BPKP. Sekarang itu tambahannya dari KPK juga. Jadi kayak model yang rutin dilaksanakan itu banyak sebenarnya. Review, ada evaluasi, dan itu orang yang melaksanakannya itu aja. Itu juga gitu ya. Makanya itu saya tadi maunya ke sana gitu. Karena masih kita temui gitu ya. Ada aparat desa kita, kemudian juga aparatur pemerintah kita yang masih terkontaminasi gitu ya. Nah itu tadi. Padahal di sisi lain kan inspektorat sudah melakukan pengawasan, pembinaan, kemudian juga inspektorat sudah membuka konsulting juga begitu. Tapi masih ada anggaplah misalnya sebagai kecolongan begitu ya. Tapi saya ada satu pengalaman ya di inspektorat ini pas kemarin itu respect juga sebenarnya. Ada salah satu desa, lupa saya desa mana, dia malah minta diperiksa Mbak Nelly. Karena dia supaya ini benar apa enggak, bujurkah kada, ampun kami ini jago jadi tolong kami diperiksa. Padahal sebenarnya di PKPT kita itu belum masuk dia jadwalnya, baru tahun depan kalau nggak salah. Kepala desanya laki-laki kan Bu ya? Iya, tahu Mbak Indah dengan Bu Rahayati. Lalu mau bisa diperiksa. Iya, untung tidak menentukan diperiksa di bagian mana gitu. Iya benar itu. Jadi kami apresiasi banget gitu. Oh ini ternyata ada juga gitu ya. Nggak semua desa itu kayak kalau kita takut diperiksa, menghindar diperiksa, banyak alasan pada saat diperiksa gitu ya. Tapi mungkin dia perlu juga untuk tahu deh itu kita advice dan respect banget gitu Mbak. Jadi kemarin itu dengan arahan Pak Inspektur, nanti mungkin di perubahan kami akan turun ke desa untuk melihat bagaimana sih, karena dia kan mungkin sebagai wujud tanggung jawab ya terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan yang ada di desanya itu. Memang sebaiknya memang ya seperti itu, artinya sebelum ada riak-riak itu kan kita minta periksa dulu ya, supaya kita kan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kesalahan supaya cepat diperbaiki, kita bisa langsung meluruskan gitu. Sebelum kesalahan itu menyimpang terlalu banyak kalau sudah terlalu banyak, sudah terlalu jauh menyimpangnya, kembalinya susah bisa nyasar Taiwan Mungkin sedikit Bu, mohon maaf kalau salah. Jadi kan terkait dengan SDM tadi Ibu juga yang terbatas. Jadi kan di desa ini ada BPD Bu, Badan Pemusyawaratan Desa, yang fungsinya salah satunya pengawasan Bu ya, pengawasan atas kinerja dari pemerintah desa. Jadi apakah mungkin ini selalu berhubungan dengan Ibu? Karena mohon maaf mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Karena kadang-kadang fungsinya bisa disamarkan. Jadi sekarang mitra kepala desa Bu ya. Mungkin Bu Yati bisa jawab gitu. Iya, mungkin memang benar kalau BPD itu biasanya kan melakukan pengawasan di untuk pemerintahan desa, kinerja pemerintahan desa. Jadi selama ini memang kalau misalnya dalam pelaksanaannya tetap melakukan pengawasan, misalnya di perencanaan itu kan ada RKP harus ada persetujuan jadi harus ada berita acara persetujuan, kemudian di APBDes juga. Nah, itu kan itu memang terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Kemudian di pelaksanaan dan di pelaporan di akhir tahun itu kepala desanya harus menyampaikan LKPPD ini ke BPD sebagai bahan untuk evaluasi kinerja pemerintah desa. Jadi BPD harus menilai kinerja dari pemerintah desa, mungkin itu.
Mungkin ada sedikit bantuan di BPD Bu ya. Iya, ada bantuan. Tapi ya mungkin ya kita maklum saja sebenarnya. Tapi makanya nanti jadi tugas juga buat pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya BPD juga. Supaya dia maksudnya nggak cuman sekedar tanda tangan aja gitu ya. Misalnya ada mereka juga paham, mereka ya, paham, memeriksa, menganalisa gitu ya. Apalagi mitra kepala desa jadinya mitra Bu ya. kepala desa. Nggak Jadinya juga sih. Kita belum menemukan yang seperti itu. Fungsinya disamarkan Bu. Sekarang. Karena memang mereka juga ada peran juga di situ. Jadi sama-sama peran karena mungkin itu perlu juga nanti tugas kami juga untuk menyampaikan kepada masyarakat juga bahwa BPD itu nggak cuma sekedar stempel aja gitu ya. Ada peran tanggung jawabnya juga di situ. Ada tanggung jawabnya untuk menjadi wakil dari masyarakat gitu untuk menyampaikan aspirasi. Jadi enggak cuman yang punya kepala desa aja programnya yang dilaksanakan, tapi dari masyarakat juga ada masukan. Nah, itu mekanismenya seperti itu dari tugas BPD untuk mendapatkan aspirasi masyarakat itu. Aspirasi masyarakat. Oke. Boleh kita ke suara pendengar ya Bu? Ini ada chatting teman-teman kita di live Facebook ya. Karena siaran kita kan live Facebook, jadi mereka melihat kita gitu. Kita aja tidak melihat dengan mereka. Iya. Oke, ini pertanyaannya dari Acil Gayam di Plehari. Nah, pertanyaannya bagaimana Ibu, amun ada misalnya kepala desa yang dicurigai masyarakat melakukan penyimpangan. Nah, kemana melaporkannya pertamanya? Ke inspektorat kah, ke Kejari kah, atau ke kepolisian kah? Oh iya, baik Ibu. Siapa tadi Acil? Gayam. Acil Gayam, bagus. Samar juga kayaknya. Samar juga. Iya, samar juga. Oke, tapi kita jawab gini. Kalau misalnya disinyalir ya ada indikasi kepala desa Pian itu ada melakukan penyimpangan ya. Silakan saja melapor. Itu ada di inspektor, ada lapor ya Bu Yati ya. Ada lapor. Jadi ada di ada WBS juga. Jadi kayaknya bisa dilaporkan di situ. Tetapi gini, setiap laporan itu harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Kami tidak akan memproses, menindaklanjutin laporan yang anonim. Kaleng-kaleng nggak bisa karena harus ada yang tanggung jawab. Nah, tapi jangan khawatir. Identitas Pian yang melapor itu tetap akan kami kami rahasiakan. Jadi tidak akan dibuka, akan dilindungi jangan gitu. Takut gitu ya. Jadi karena kan ini kan cuman baru indikasi. Jadi kalau misalnya Pian lapor, silakan kami akan melihat ini ada laporan masyarakat, ini melapornya. Kami akan tetap Pian itu tetap akan ada, kami akan protect gitu. Nah, terus kemudian kami akan ke lapangan. Ke lapangan itu dalam artian melihat apa bujurkah yang disambat kita itu, yang dilaporkan bujurkah, kami akan memeriksa itu. Kalau memang benar, nah baru akan kami tindak lanjuti lagi gitu. Jadi sekarang itu bisa disampaikan bahwa kalau setiap ada laporan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, itu semuanya harus tetap melewati di inspektorat. Dalam hari ini APIP ya. Tetap lewat situ. Walaupun Pian melapornya ke polisi atau ke jaksa, itu tetap akan dikembalikan ke APIP juga. Karena prosedurnya harus seperti itu sekarang. Karena penyelenggaraan pemerintah desa itu kan belum tentu itu ada terkait, bisa saja itu terkait dengan kesalahan administrasi, kesalahan yang lain-lain gitu ya. Belum tentu memang ada mens rea, ada niat jahat gitu di situ kan. Kita kan ranahnya nggak di situ. Tetapi kalau memang indikasinya sudah ke arah sana dan terus kemudian kita proses dan lain sebagainya, itu baru nanti akan ke ke kejaksaan atau ke APH lah gitu ya. Oke. Jadi artinya nih ya, silakan untuk melapor gitu aja. Pelaporan tingkat pertama ini sebaiknya ke inspektorat dulu inspektorat, begitu ya. Inspektorat dulu. Karena nanti akan ada yang harus dicek and recheck, ada yang siapa tahu mungkin secara pandangan mata gitu ya, masyarakat merasa itu ada kesalahan. Tapi ternyata ya setelah inspektorat secara teknis melakukan pemeriksaan, mengkoyak-koyak, mencabik-cabik gitu ya. Iya, ternyata ini benar-benar aja gitu. Ternyata musuh sebelah Bu ya, timnya sebelah. Karena itu ini sebenarnya warning juga sih bagi kepala desa, aparatur desa. Silahkan
coba di transparansi itu benar-benar dilaksanakan. Jadi betul. Masyarakat itu tidak duga-menduga karena itu kan amunnya berpikiran buruk negatif itu kan sudah dosa juga buat kita gitu loh. Walaupun kita belum tahu benarnya keadaannya. Jadi sebaiknya ada keterbukaan lah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa dan dilaksanakan. Karena memang masyarakat kita kan tidak paham semuanya. Tidak paham semuanya dan itu sangat kita maklumi. Sangat kita maklumi. Kalau misalnya pas pembangunan jembatan misalnya, kalau masyarakat kenapa tuh jadi pakai ulin? Kenapa pakai beton? Kayak di Angsau tuh pakai beton, pakai besi gitu kan. Nah, padahal memang sebenarnya kriterianya seperti itu. Di RAB-nya sudah RAB-nya seperti itu. Kan masyarakat kita kada paham. Dan secara teknis mungkin ya yang perlunya cuman saya itu aja kada usah sampai beton cukup pakai itu gitu kayak gitu. Jadi ada perhitungannya juga, ada perhitungan teknis segala macam. Tapi kadang-kadang kan kita coba aja ngebolanya sekali aja. Nah, sekali pakai beton, pakai besi, baja supaya awet gitu kan selamanya. Nah, masyarakat kan kada paham gitu. Makanya tadi dibutuhkan seperti yang disampaikan oleh Bu Ina dan Bu Nurhayati, kepala desa harus terbuka, harus transparan dengan masyarakat. Mungkin sebelum adanya kegiatan atau sebelum adanya proyek misalnya dijelaskan dulu ya. Benar. Pelaksanaan kegiatannya seperti apa itu. Jadi sekarang kan sudah zamannya era keterbukaan, transparansi, nggak ada lagi yang bisa kita kayak model ini gawiannya seorang kada bisa lagi sudah gitu. Sepertinya banyak yang ingin interaktif nih. Bagaimana nih Bu? Bu Nurhayati, Bu Ina? Kita nanti gini, kalau misalnya itu karena kan Irban 4 itu kan terbatas ya. Jadi ada hal yang kalau misalnya di wilayah lain kami nggak bisa menjawab. Jadi harus kami teruskan nanti ke Irbannya masing-masing gitu. Baik. Baik, kita coba dulu. Biasanya omong-omong aja juga, Bu. Oh iya. Baik, saudara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma, apa kabar? Alhamdulillah selalu sehat, semangat kayak yang ada semua di Tumbung Pandang. Semangat sehat semuanya, semangat semuanya yang ada di Tumbung Pandang. Oke. Apa nih yang mau diperiksa di bagian mana nih Bu Arma? Bagian ulun dan Mas Iwan. Ulun lah. Oke, silakan. Ini loh Bunda. BPD itu kalau di desa tuh tugasnya apa gitu? Apakah kita seandainya ada apa gitu, apa kita wajib untuk bukan melapor, kita kan tanya dulu sama BPD itu. Apakah tugasnya di situ? Umpamanya kan kita, ini ada desa segini kayak apa, apakah BPD dulu, masa kita langsung ke atasan kan nggak mungkin. Betul. Kita kan tidak bisa melewati langsung ke bawah dulu, gitu kan. Jadi kita serahkan ke BPD. Apakah memang BPD itu tugasnya untuk menerima apa-apa yang ada di desa gitu, yang kita tidak enak gitu loh Bunda. Cuma itu aja Bunda. Jadi makasih Bunda ya, Mas Iwan, cuma bapak-bapak ibu-ibu yang ada sana. Salam semangat semuanya, sehat. Amin. Terima kasih Bu Arma. Terima kasih Ibu Arma ya sudah bergabung bersama kita. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Mungkin nanti ditambahkan sama Bu Yati. Kalau terkait dengan tugas fungsinya si BPD di desa itu memang dia adalah untuk menampung aspirasi. Ya pokoknya sama kayak DPRD lah gitu ya, cuman skopnya ada di desa gitu, dan tugas dia memang itu menampung semua aspirasi. Jadi kalau misalnya sebaiknya gitu ya, masyarakat itu ya lapornya ke BPD karena dia memang punya tugas itu. Dia ada kayak POM gitu, ada laporannya Ibu. Jadi dia karena ada kita ada sediakan juga modelnya kayak anggaran untuk dia lah untuk menampung aspirasi itu. Jadi kalau misalnya ada warga masyarakat yang ingin melapor, ingin minta ini minta itu, dilaporkan lewat si BPD gitu. Sebaiknya seperti itu. Tetapi kalau ya kadang-kadang kita juga menyadari bahwa BPD ini kadang-kadang juga ya tadi macet gitu ya. Itu makanya kita juga tetap menyediakan lapor tadi yang ada di inspektorat, tetap kita siapkan juga supaya siapa tahu kan kita tidak semua orang sama gitu ya. Betul. Tidak semua orang bisa
menggunakan teknologi atau apa gitu. Jadi ada banyak pilihan lah ya. Tetapi kalau sebaiknya ya lewat BPD gitu. Gimana Bu Yati ya? Pendapat aja. Pendapat aja. Seperti itu. Sebentar, BPD ini Badan Pembinaan Desa, Badan Pengawasan Desa, atau apa sih kepanjangannya apa? Badan Permusyawaratan. Jadi kayak DPRD. Kalau misalnya di kabupaten berarti DPRD. Oke, perwakilan desa. Permusyawaratan artinya iya betul. BPD. Ya, betul, berarti apa yang disampaikan oleh Mbak Ina, Bu Nurhayati tadi, ini bahwasanya Bu Arma, kalau misalnya masyarakatnya ada sesuatu yang mungkin rasa mengganjal gitu ya. Tadi dengan kata-kata tidak enak katanya Bu Arma gitu ya. Ada sesuatu yang tidak enak gitu, sebaiknya ya kita bertanyanya ke intern dulu gitu ya, benar. Ke BPD dulu gitu ya. Karena secara secara mekanisme sebenarnya BPD itu kan wakil dari masyarakat. Mereka kan dipilih juga kan, dipilih oleh warganya desa di situ. Jadi mereka itu memang perwakilannya masyarakat di situ, nggak dipilih juga gitu. Oke, iya betul. Nah, jadi ke BPD dulu gitu ya, Bu Arma dan para pendengar, sehingga mungkin kita kalau misalnya ada permasalahan, khususnya mungkin permasalahan yang ringan atau mungkin kesalahpahaman gitu ya. Ketika di enteran kita kan kita bisa meredam begitu ya, meredam. Kalau sudah nyampe keluar gitu ya kan sudah beda seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang ke BPD, Badan Permusyawaratan Desa yang tadi disampaikan oleh Bu Ina, bahwa BPD ini sebenarnya adalah perwakilan dari masyarakat desa, dipilih oleh masyarakat desa gitu ya. Iya, seperti itu. Ini tadi madahkan kerabat, tidak, ternyata mereka dipilih ya secara, walaupun bisa aja misalnya sepupunya pembakal bisa juga. Tapi kan di desa itu aja biasanya kan, kalau desa itu kan kecil ya, kan kekerabatan juga, semuanya pada berkeluarga berataan di situ. Iya, betul. Jadi BPD ini bisa sebagai mitra kepala desa juga sebenarnya. Semestinya memang. Tapi jangan terlalu Bu ya. Jadi lancar pada desa jadi. Tapi BPD bisa Bu untuk ngecek RAB mungkin dari kepala desa? Kan enggak. Apa berhak? Karena kan awalnya itu memang harus keterbukaan tadi. Kalau misalnya BPD memerlukan untuk ini gerak, bisa, boleh, dan dia punya kewenangan untuk itu, boleh melihat. Jangan sungkan-sungkan. Jangan BPD. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu begitu, Mbak Ina, Bu Nurhayati, di suatu pemerintahan desa, apakah BPD ini juga bertanggung jawab terhadap kesalahan itu? Bertanggung jawab secara langsung tidak, karena kan secara administrasi itu adalah yang bertanggung jawab adalah kepala desa. Tetapi tanggung jawab secara tidak langsung itu tetap ada gitu ya kepada BPD, karena dia juga di dalam anggaran desa itu BPD ada juga. Ada ada dianggarkan kegiatan-kegiatan dia, dan itu dia mempertanggungjawabkan juga gitu loh, bukan cuman di kepala desa, pemerintahan desanya aja secara administrasi, karena dia dianggarkan ada kegiatan-kegiatan BPD itu ada di di APBDes-nya ya Bu Yati ya. Nah itu. Oke, iya. Seyogianya memang BPD dan aparatur desa itu harus berjalan berdampingan satu visi untuk menuju apa nih kita ya, dengan berpegang pada tupoksi masing-masing. Seperti itu ya. Hanya saja mungkin seiring dengan karena BPD ini kan baru aja juga adanya ya. Berapa tahun ya? Iya, artinya tidak nyampe dulu itu LKMD, dulu ada. Bahari itu LKMD gitu. Mungkin tupoksinya agak-agak berbeda begitu ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ini nanti BPD juga akan lebih profesional, apalagi dalam hal pembinaan nanti oleh SKPD, khususnya juga oleh inspektorat begitu ya. Mereka nanti akan lebih profesional dan akan lebih dapat nanti menempatkan diri sebagai badan permusyawaratan desanya itu, sebagai perwakilan masyarakat desa. Nah, di situ juga dibutuhkan adanya dukungan dari masyarakat ya, dengan pihak BPD ini. Nah, salah satunya tadi jika
kita merasa ada sesuatu yang tidak enak begitu, ayolah kita berkonsultasinya atau menyampaikannya atau bertanyanya nih ke BPD dulu gitu. Iya benar. Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Oke, iya seperti itu ya, Bu Arma. Oke. Kalau RAB ini bisa secara global, mungkin BPD ini bisa meminta itu Bu, RAB secara global atau secara rinci Bu? Apa mungkin kalau inspektorat yang lebih? Iya benar, gini. Contohnya aja kayak kita ya SKPD itu kan kita kan rapat anggaran tuh dengan DPR, kan semua perencanaan kita RKA, DPA itu kan dilihat sama dia semua. Rinciannya sampai yang misalnya Pian hendak tulak ke mana ke Jorong itu satu kali si anu ada dan itu sama perlakuannya, nggak berbeda gitu, nggak ada yang disembunyikan, nggak boleh karena informasi itu karena itu tadi tanggung jawabnya dia tetap punya ada tanggung jawab juga karena dia menyetujui anggaran itu. Iya betul. Nah seperti itu ya. Oke. Pian anggota BPD kah? Ada juga. Enggak, Badan Permusyawaratan Radio loh. DPR loh. Ya, oke. Baik, Bu Ina dan Bu Nurhayati. Ini kan ketika kita misalnya inspektorat melakukan ada misalnya laporan dari masyarakat, ada sesuatu yang mungkin dianggap ada penyimpangan gitu, kemudian lalu dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat pembinaan, ternyata tidak ditemukan misalnya adanya kemungkinan atau sinyal-sinyal dari penyimpangan tersebut. Nah, sedangkan isu ini kan sudah berkembang nih di masyarakat. Apalagi kalau misalnya ada orang inspektorat datang ke desa gitu kan, seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat tuh sudah apa-apa gitu ya. Nah, lalu ternyata tidak ada apa-apanya. Nih, apakah nanti inspektorat setelah melakukan pemeriksaan baik di desa, baik di SKPD begitu, ada semacam pemberitahuan kepada masyarakat apa sih hasil pemeriksaan kemarin gitu? Yang selama ini kita lakukan itu setiap kita melakukan pengawasan pemeriksaan itu kita melaporkannya itu kan kita dapat surat tugas penugasan itu kan dari Pak Bupati ya. Nah jadi kita laporkan ke Pak Bupati. Jadi Bupati itu representasi dari tugas tanggung jawab kita sudah selesai gitu seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada sih kalau misalnya secara spesifik kewajiban kita untuk misalnya menyampaikan enggak ada. Tetapi informasi itu kita sampaikan, kita laporkan kepada Pak Bupati. Nah sekarang kalau misalnya Pak Bupati memerlukan, jadi kan tahu nih Pak Bupati memerlukan untuk menyampaikan ke informasi itu ke pemirsa kan SKPD yang lain juga ada. Nah karena kan yang kita periksa mungkin ya terkait misalnya itu pelaksanaan kegiatan di penyelenggaraan pemerintahan desanya apa kayak gitu ya. Jadi ada instansi terkaitnya juga yang jadi pembina langsung gitu. Betul. Jadi itu tugasnya mereka gitu. Jadi kalau kita nggak sampai ke sana, sudah selesai laporan sudah ada, itu sudah selesai tugas kita gitu. Iya seperti itu. Iya, soalnya ada sering bertanya-tanya katanya masyarakat begitu. Yang kasus kemarin tuh kayak apa sih anunya? Iya, tindak lanjutnya kayak apa? Apakah memang benar atau tidak gitu kan? Nah, jadi, pendapat itu masih berkembang di masyarakat sementara tidak ada penjelasan ya untuk masyarakat seperti itu. Itu bagus juga sih kayaknya jadi PR juga begitu gimana sehingga nanti caranya masyarakat kita itu lalu ada anggapan nih Mbak Ina, Bu Nurhayati. Itu kan karena ini jadi seperti itu kadang seperti itu karena masyarakat kita maklum masyarakat ya banyak kita banyak kepala banyak anunya betul. Pendapatnya banyak kita maklum ya kita jadi butuh sebenarnya mereka adanya penjelasan dari tim pemeriksa kembali begitu sepanjang mungkin hal-hal yang umum lah artinya supaya dapat meredam atau mengkelirkan dari anggapan-anggapan masyarakat. Kami pikir kalau misalnya diperlukan seperti itu, tapi inisiasinya bukan dari inspektorat untuk melakukan itu, karena kan kita bukan ranahnya untuk menjelaskan hal seperti itu. Nah sekarang yang perlu untuk diklarifikasi itu siapa? Kan misalnya desanya diperiksa, terus ternyata tidak ada terjadi sesuatu. Desanya boleh kok mengundang kita untuk menyampaikan ini loh benar kami nggak ada apa-apanya ya kalau misalnya kepala desa aja mungkin kada percaya masyarakatnya tapi boleh kok mengundang kita undang masyarakatnya gitu ya kami sampaikan bahwa ini kemarin ini kami sudah melakukan pemeriksaan
dengan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku seperti itu bisa gitu. Tetapi kita tidak bisa inspektorat itu berinisiatif untuk menjelaskan masyarakat, tidak ada tanggung jawabnya. Maksud saya memang tidak ada alur untuk pertanggungjawaban tugas kami itu nggak ada dalam tupoksi itu. Setelah diperiksa inspektorat nanti akan melaksanakan klarifikasi atau penjelasan gitu, tidak ya? Enggak ada. Ya, jadi atau mungkin ada reward Bu dari inspektorat, apalagi tadi katanya Bu ada yang minta periksa dong, diperiksakan desa Ulun. Wah, mungkin salah satu pemicu positif juga Bu untuk benar. Nanti kami laporkan ke Pak Bupati. Kalau misalnya arahannya seperti apa, Pak Bupati pasti punya kebijakan itu. Ada reward buat desa-desa yang bagus ya. Iya betul. Benar. Lalu prosedur dari pemeriksaan ini Bu Ina dan Bu Narhayati, apakah ada secara jadwal tetap begitu dari inspektorat atau bagaimana terhadap SKPD, terhadap pemerintah desa gitu? Ya, sebenarnya kita kalau prosedurnya kita di akhir tahun biasanya kita bikin PKPT. PKPT jadi itu artinya pemeriksaan tahunan. Program pemeriksaan tahunan. Nah, jadi terkait dengan yang disampaikan Bu Ina tadi, ada yang minta, sedangkan SDM kita terbatas. Jadi kita di 2 tahun terakhir ini ada mandatori untuk melakukan pemeriksaan atas kades yang pilkades. Nah, jadi itu banyak. Jadi akhirnya kalau ada masuk yang di luar itu, jadi kita harus menghitung lagi PKPT kita, karena kita tidak hanya melakukan pemeriksaan desa, kita juga melakukan pemeriksaan dana BOS, kemudian ada review, ada SKPD. Jadi mandatori kita banyak. Jadi hampir dalam 1 tahun kita tuh full sudah ada jadwal. Jadi ketika misalnya ada permintaan, kita harus menghitung lagi hari pemeriksaan kita dengan terkait dengan SDM kita juga seperti apa. Jadi ya tidak bisa lah. Jadi kalau misalnya mau minta pemeriksaan, bisa aja nanti kita bersurat ke kami. Jadi dasar itu akan kami jadwalkan. Mudah-mudahan bisa tahun ini atau tidak ke tahun depan. Jadi terkait dengan pemeriksaan desa ini kan kita karena dengan anggaran, dengan SDM yang terbatas, kita ada pemeriksaan di PKPT kita ini harus berbasis risiko. Jadi yang mana yang kita lihat yang berisiko tinggi, paling tinggi, antaranya kan rentan gitu ya. Potensi ada potensi. Jadi ada anggaran yang lebih besar. Mungkin desa ini sudah lama tidak diperiksa, sudah 5 tahunan tidak diperiksa. Nah, jadi itu kan menjadi prioritas kami juga. Jadi banyaklah hal-hal yang kita ini kalau ada aduan dari masyarakat ya. Kalau ada pengaduan pasti kita PKPT kita kadang kita langsung ke pengaduan. Jadi itu yang dulu kita lakukan. Oke. Nah, lalu kalau misalnya yang kayak pemeriksaan rutin begitu, apakah inspektorat dalam hal ini khusus ke Irban 4 misalnya melakukan setiap tahun itu melakukan pemilahan atau pergantian pada SKPD atau pemerintahan desa yang akan diperiksa. Karena begini, ada pendapat juga dari teman-teman begitu, yang mana ini tuh jar kada pernah diperiksa Bu aja. Nah, seperti itu. Nah, artinya kan dia merasa ini kok kayaknya kok pemeriksaan ini ke saya aja gitu. Seperti itu. Ini bagaimana nih prosedurnya? Mungkin nanti gini, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi kan kita tuh membuat jadwal pemeriksaan itu pasti dengan pertimbangan-pertimbangannya tadi, anggarannya besar pertama, terus kemudian risiko yang tinggi, terus kemudian dia nggak pernah diperiksa, karena mungkin mau sampai lawas banar kada pernah diperiksa, pasti ada diperiksa kok. Terus ada laporan dari masyarakat. Nah itu yang kita dahulukan begitu. Kalau misalnya dia tidak pasti kena kok, pada akhirnya pasti akan kena juga gitu ya. Selama-lamanya itu akan ada aja pasti kena, karena nggak mungkin kan pasti setelah dia lama sudah tidak berhasil, itu jadi prioritas kita juga gitu ya. Tuh, supaya bisa diketahui apakah pelaksanaan kegiatannya itu sesuai apa enggak gitu. Ini juga kita ingin menepis juga menepis juga adanya anggapan dari para pendengar kita dari audiensi juga yang kayaknya itu Pang ini begitu kan, sehingga ada pernah diperiksa begitu. Nah, jadi aman-aman terus gitu kan, aman-aman terus. Nah, seperti itu. Nah, jadi ternyata memang
inspektorat melakukan pengawasan dengan berbagai pertimbangan ya, namun tidak melupakan juga ya untuk selalu membuat mengevaluasi bagi mereka yang mungkin lama tidak diperiksa atau belum pernah diperiksa. Begitu, kalau lama ya pasti prioritas. Termasuk prioritas. Meskipun ibaratnya kan ini lama nih nggak diperiksa, tapi nggak apa-apa kata Bu Nurhayati, nggak usah diperiksa Bu Ina, itu kan anggarannya sedikit banget gitu kan ya. Kan kita pertimbangannya juga terkait dengan misalnya walaupun lama nggak diperiksa gitu ya, tapi selama ini misalnya anggarannya pencapaian targetnya bagus, kinerjanya bagus, terus kemudian sakit, penilaian sakitnya bagus, kan itu salah satu indikator kita bahwa memang pelaksanaan kegiatan administrasi, kegiatan kinerjanya SKPD itu bagus gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu tetap ada jadi bahan pertimbangan kita. Ya, menjadi bahan pertimbangan. Iya. Jadi jangan salah bahwa dia kada pernah diperiksa, kada. Kalau memang kita lihat dari pelaporan kinerja SKPD tersebut secara keseluruhan bagus, mungkin kita buat prioritasnya mungkin ke yang berat-berat dulu gitu ya. Yang pencapaiannya rendah, yang kadang ke program kegiatannya kadang tercapai, kinerjanya tercapai kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Supaya teman-teman kita lebih memahami. Jangan khawatir pasti diperiksa kok. Lebih memahami. Jangan ada perasaan iri gitu ya. Nyaman benar tuh jarang Iwan kan pernah diperiksa. Setiap kali kalau pemeriksaan tuh pasti diarahkan ke saya aja gitu kan. Jadi ke saya gitu. Nah, ternyata memang ada skala prioritas ya dari inspektorat ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga itu menjadi porsi utama ya, porsi utama. Tapi bukan berarti mereka yang tidak diperiksa ini misalnya Mbak, apakah administrasinya yang dibawa oleh inspektorat atau laporannya atau bagaimana nih Mbak mengetahui bahwasannya bagian itu aman-aman saja begitu? Mungkin kayak gini, ini mungkin terkait dengan desa. Desa itu kan ada untuk pengelolaan keuangan desa itu ada aplikasi Siskudes. Kalau kita di inspektorat ada aplikasi Siswaskudes. Jadi dari Siswaskudesnya kita bisa melihat nih capaian-capaian dari desa nih sudah seberapa. Jadi kita lihat di sana, kita monitornya selalu di Siswaskudes itu. Jadi kalau dia bagus, di Siswasnya bagus, jadi mungkin prioritasnya kepada desa-desa yang agak menurun, jadi itu jadi serapannya mungkin agak rendah gitu ya, sampai dengan target misalnya di triwulan kedua mungkin ya, semestinya mungkin serapan kita sudah 50%-an ke atas gitu, kok di laporan mungkin masih di bawah gitu ya. Nah, ini yang lebih diprioritaskan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga memicu mungkin ya bagi kawan-kawan, bagi para aparatur desa, SKPD juga untuk berpacu untuk mengejar target kinerja itu sehingga kelihatan di situ ya, kelihatan di situ. Nah, artinya menjadi bahan pertimbangan inspektorat seperti itu. Benar sekali. Jadi harus setiap pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban harus diinput di Siskudesnya tuh, harus diinput semua. Jadi kan biar kita lebih nyaman, supaya kita bisa memantau. Yang bertugas menginput nanti bidang keuangan desa begitu ya? Desa. Iya, desa. Gitu. Dan laporan keuangan itu sendiri selain di aplikasi itu mungkin hanya bisa dilihat oleh inspektorat atau mungkin instansi tertentu, atau apakah masyarakat juga bisa mengetahui Bu, atau ada bentuk laporan tersendiri sebagai aktualisasi keterbukaan itu pada masyarakat? Sejauh ini nggak ada. Kalau itu kan terkait dengan sistem untuk yang pengelolaan keuangan desanya aja, pertanggungjawaban gitu. Dan itu kan yang memerlukan kan kita sebagai aparat pengawas gitu. Nah, itu kalau untuk yang ke masyarakatnya mungkin ranahnya berbeda lagi. Ke masyarakat biasanya APBDes. APBDes kan ada di bikin spanduk yang baliho yang besar-besar. Nah, jadi di sana masyarakat. Kalau hendak tahu yang detailnya ya silahkan aja
aja tanya ke desanya. Mungkin selama ini mungkin masyarakat itu ya kada nyaman lah, mungkin oleh ada mungkin pamannya si Anu, Anu itu kena sepupu apa, jadi kada nyaman betakun, tapi di belakang mungkin betakun ya lo hendak betakun, tapi sebenarnya itu hak dia, hak masyarakat kok untuk bertanya gitu. Ini apa gerang anunya, karena kan apa namanya pada saat dia menyusun APBD itu pun dengan musyawarah desa gitu, nggak ada ujuk-ujuknya pembakalnya, enggak gitu. Harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan dengan BPD sebagai perwakilan, perwakilan dari masyarakat. Nah seperti itu. Jadi apa ya, kita ingin sekali mulai sekarang mungkin ya antara aparat desa dengan masyarakat dengan BPD apa ya lebih mesra lagi. Iya benar. Iya lebih mesra lagi. Lebih benar. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Ada di chatting, ada Pak Amir di Plehari. Oke, Pak Amir di Plehari. Pertanyaannya adalah kalau melaporkan dana tidak sesuai kualitas fisik bangunan yang dikerjakan pemerintah desa, apakah ke PO kah Bu atau langsung ke inspektorat juga Bu? Nah, Pak Amir ya. Iya. Gini, kalau misalnya terkait dengan hal teknis seperti itu, silahkan untuk apa namanya? Kita nggak tahu ya apa nih sumber anggarannya dari mana dulu. Apakah dari kabupaten, dari di kecamatan kah, atau di desa kah, atau misalnya ada dak khusus gitu ya, yang tugas pembantuan. Nah kemudian dipastikan dulu sumber dananya dari mana dulu gitu ya, apakah memang itu punya desa kah, punya SKPD kah gitu ya. Terus kemudian kalau hal yang terkait dengan yang teknis gitu ya, apakah ini kada sesuai. Nah kalau misalnya pian yakin gitu ya bahwa itu tuh ini kada sesuai nih, nah keyakinan pian itu harus punya dasar gitu. Nah dasar ini kada sesuai Bu Ai, misalnya anu ini harusnya misalnya orangnya memang paham di teknis gitu ya, tapi memang kita kada bisa modelnya kalau cuman mengira-ngira. Nah itu itu dan orang pian melaporkannya itu ya laporkan piannya gitu. Nah apa yang menurut pian itu kada sesuai dengan misalnya di papannya tuh kada sesuai, misalnya jumlah apa nih tinggi kah apanya kayak gitu, misalnya mulai jembatan misalnya kayak gitu. Nah itu harus jelas apa namanya yang sertakan foto fisiknya, terus data-datanya apa gitu. Nah kita juga akan compare dengan RAB-nya. Kalau memang misalnya tingginya misalnya 10 cm, itu misalnya kurang berapa senti, nah itu masuk. Tapi kalau misalnya ini sesuai aja, kalau misalnya memang 10 cm memang ada di RAB-nya misalnya seperti itu. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi silakan Pak untuk melaporkan ke inspektorat untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi datanya cukup kuat dan akurat gitu ya, supaya kita kada pusing. Jangan ke PO biar nggak inspektorat aja dulu. Inspektorat aja dulu. Oke, karena kan inspektorat nanti akan bisa bersinergi ya dengan benar teknis seperti itu ya. Kalau mungkin nanti disinyalir mungkin ada indikator-indikator mungkin ya, indikasi-indikasi seperti itu. Benar. Oke, baik Mbak Bu Ina. Ranah pemeriksaan dari inspektorat ini, apakah kegiatan yang berasal dari APBD, kegiatan yang berasal dari dana DAK misalnya, dana, atau ada pembatasan Bu Ina, atau tentang seluruh dana yang diterima oleh desa begitu dapat diperiksa oleh inspektorat? Kalau yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa itu semuanya. Semuanya ya. Okay. Sesuai dengan topoksi dari inspektorat tadi, ada juga untuk tugas-tugas yang pembantuan juga ada. Kan karena pembantuan itu kan ada di SKPD kan. Nah, terus itu juga ada sharingnya. Itu juga kita boleh bisa gitu. Karena kan masuk di dalam DPA-nya. Oke. Termasuk misalnya karena di desa itu kemarin ada juga kayak ada dermawan gitu Mbak Ina, yang bahkan pihak ketiga kan ya. Donatur. Secara pribadi begitu donatur memberikan dana misalnya nih untuk ada misalnya 17 Agustus nih ya ada kegiatan desa gitu. Benar. Nah, atau gitu. Nah, ini si donatur memberikan saya kasih 10 juta nih gitu atau berapa gitu ya untuk kegiatan. Nah, ternyata
pelaksanaannya itu mungkin oleh masyarakat nih tidak, semalam padahal dapat dana kayak benar, neto aja lah kegiatannya makan kerupuk gitu kan. Nah seperti itu. Nah apakah ranah sumber dana yang seperti ini juga bisa dilaporkan juga atau bisa diperiksa juga oleh inspektorat? Bagaimana Bu Nurhayati? Sebenarnya kalau misalnya kita di awal di perencanaan penganggaran misalnya sudah tahu bahwa itu akan menyumbang, ada sumbangan pihak ketiga, itu sebaiknya dimasukkan di APBDes-nya. Nah, tapi kalau misalnya di tengah jalan ada misalnya sumbangan, ya. Kalau misalnya sumbangannya ke pemerintah desa, kami alangkah lebih baiknya ke Karang Taruna kah yang melaksanakan kegiatannya siapa? Kelompok masyarakatnya. Jadi istilahnya walaupun supportnya juga nanti ada dari desa, cuman tapi yang sumbangan itu juga harus bertanggungjawabkan, ada laporan pertanggungjawabannya lah. Oke. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. Selain daripada aparat desa secara aparat desa yang inti gitu. Nah, apakah juga pada lembaga-lembaga yang lain juga bisa diperiksa atau menjadi ranahnya juga dari inspektorat seperti yang disampaikan oleh Bu Nurhayati tadi. Ada Karang Taruna begitu ya. Nah, Karang Taruna yang melaksanakan. Nah, ternyata masyarakat kita misalnya mensinyalir atau menduga-duga gitu ada sebuah penyimpangan begitu. Nah, apakah ini juga dapat menjadi ranahnya inspektorat? Mereka melaporkan Karang Taruna ini ke inspektorat begitu? Sepanjang itu ada di dalam APBDes itu bisa kita periksa gitu. Sepanjang itu ada di APBDes. Tapi kalau nggak ada ya bukan ranah kita untuk itu gitu. Walaupun yang melaksanakan itu adalah di di kelompok masyarakat ya gitu. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi masyarakat kita kemarin ada yang bertanya juga, apakah misalnya lembaga-lembaga itu kita juga bisa melaporkan. Kalau yang selama ini kan beredar hanya menerima aparat desa, kepala desa gitu ya, sekretaris desa, tumbuhan kaur-kaur ya. Kaur gitu ya, pelaksana seperti itu. Nah ternyata ada lembaga-lembaga yang lain juga seperti misalnya Karang Taruna, kemudian juga mungkin ada remaja masjid. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang menggunakan dana dari desa begitu ya. Nah, jadi dapat dimintakan mungkin pemeriksaan atau klarifikasi ya kalau ada nanti mungkin dugaan atau anggapan masyarakat tadi. Iya, seperti itu. Oke. Iya, ternyata kurang. Iya, kurang waktunya ternyata. Oke. Ada satu lagi sebenarnya yang titipan pertanyaan. Ini terhadap sebenarnya ini agak teknis. Bu Nurhayati, Bu Ina, tapi nanti kalau misalnya ini bukan ranahnya pian-pian berdua nanti akan diarahkan kemana gitu. Nah ini misalnya ada terjadi positif misalnya bukan positif hamil. Iya, Iwan tuh caget kalau positif gitu kan. Sensitif ya. Sensitif ya. Iya, positif misalnya ada ditemukan misalnya ya ke penyimpangan atau ketidaksinkronan begitu. Nah, lalu terhadap misalnya kelompok-kelompok masyarakat. Nah, lalu apakah kelompok masyarakat ini ada kalau bahasa hukumnya itu ada diproses, ditahan atau apa gitu ya. Kalau baru di tingkat inspektorat, inspektorat menemukan adanya memang ada sebuah kesalahan mungkin, ada pertimbangan kerugian negara pertimbangan inspektorat ini sebelum mungkin ke ranah ke ranah hukum mungkin ada prosedur atau proses-proses yang inspektorat lakukan. Iya, pertama mungkin seperti ini. Jadi kalau misalnya dia menggunakan dari dana dari desa dulu lah ya. Kita skopnya di desa. Terus digunakan oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, terus kemudian pada saat pertanggungjawaban terjadi kesalahan. Apakah itu terjadi kesalahan administrasi, apa kesalahan pada saat proses pengadaan kegiatan itu, pengadaan barang dan jasanya atau apa. Terus kemudian kita menemukan ada terjadi kerugian di situ. Nah, ya pertama yang kita lakukan adalah
yang bersangkutan kita minta untuk mengembalikan sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan itu. Dan ada waktu sampai dengan 60 hari untuk prosedur itu, prosesnya. Jadi kalau misalnya tidak dalam 60 hari itu tidak dilakukan tindak dilanjuti oleh yang bersangkutan, nah itu kita serahkan ke APH. Aturannya seperti itu. Naik berarti ya. Akan naik seperti itu. Seperti itu ya. Nah, artinya inspektorat masih membuka kesempatan untuk jadi tadi pembinaan tadi perbaikan pembinaan dalam koridor pembinaan seperti itu. Jadi bukan serta-merta ya, bukan serta-merta. Nah, ini mungkin juga menepis juga anggapan dari masyarakat ketika sudah ada pemeriksaan ternyata lama-kelamaan ditunggu-tunggu nih adem-adem aja gitu, nggak ada keterusannya. Padahal masyarakat yang melaporkan ini udah nunggu banget untuk ikut saya atau apa gitu ya, seperti itu gitu. Nah, kita ingin mengklarifikasi juga bahwa memang ada pembinaan. Ya, dimungkinkan juga mungkin di tahap awal itu bisa dikelirkan mungkin dengan jalan pembinaan ya, benar. Seperti itu. Dan sebenarnya baik inspektorat, baik SKPD lain atau juga pada ranah hukum mungkin sebenarnya tidak menginginkan ya adanya sama sekali. Nah, kalau kita masih bisa melakukan jalan anggaplah ibaratnya perbaikan begitu ya. Pembinaan tadi. Ya, pembinaan itu ya sepanjang itu ibaratnya bisa dibina begitu ya, bisa dibina. Ada kategori-kategorinya mungkin ya Mbak Ina ya, ada Bu Nurhayati ya, mungkin ya yang di peluang mana yang bisa dibina begitu ya. Ada peluang mana mungkin yang memang harus dilanjutkan. Gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Iya, pastinya inspektorat lebih ahli. Artinya dia yang bersangkutan kerjasama, terus juga sadar benar bahwa dia mengakui, menyadari bahwa itu memang kesalahan ada dia gitu. Iya, betul. Oke. Jadi kewajiban masyarakat memang melakukan pengawasan, melakukan pelaporan jika merasa ada sebuah indikasi, sebuah ketidaksinkronan begitu. Nah, tentang tindak lanjut dan hasilnya itu akan diserahkan kepada inspektorat dan lembaga terkait lainnya. Iya, benar. Gitu ya. Jadi agar masyarakat kita tenang gitu ya. Yang lapor ini nunggu-nunggu banget gitu. Oke, jadi seperti itu. Baik, para pendengar, sebenarnya kalau mengenai pemeriksaan ya tupoksi dari inspektorat ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat kita. Ya, namun sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri ya bincang-bincang kita di pagi hari ini. Padahal tadi Mbak Ina dan Bu Nurhayati mau mintanya nggak usah 1 jam. Padahal gitu zona lewat nih Bu, 15 menit. Nah, ya. Zona lewat ya? Itu karena hostnya pinter banget memancing kita untuk seperti itu ya, ternyata berada di zona lewat. Saya berpedomannya di situ, ternyata di sini ya. Sudah berada di zona lewat ya. Asik sekali bincang-bincang kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat kita secara keseluruhan, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM ya, dan khususnya juga para aparatur desa dan kelompok-kelompok masyarakat ya untuk memberikan pengawasan, mendampingi inspektorat ya. Karena pada hakikatnya pengawasan tertinggi itu sebenarnya adalah dari masyarakat. Iya, benar. Itu ya. Benar sekali. Oke, baik, di penghujung Mbak Ina, Bu Nurhayati, silakan closingnya. Apa nih yang harus disampaikan kepada masyarakat ya sehubungan dengan tupoksi pembinaan dan pengawasan ini? Kepala desa mungkin. Terkait dengan tugas dan pokok fungsi dari inspektorat, kami tidak mungkin seperti yang tadi disampaikan untuk melakukan pengawasan itu dibebankan hanya kepada inspektorat, tetapi yang lebih utama adalah sebenarnya pengawasan dari masyarakat. Kami hanya bisa melakukan pendampingan dan pembinaan kepada terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tetapi yang patut diingat adalah pengawasan yang paling utama itu adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya. Jadi semuanya berikhtiar supaya itu sesuai, nggak ada niat untuk melakukan hal-hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan-aturan yang berlaku itu. Ya. Berusahalah kita untuk berada pada koridor yang benar. Ditetapkan gitu ya. Ya sehingga hasil-hasil pembangunan akan lebih maksimal dapat bisa dinikmati oleh masyarakat sesuai benar. dengan anggaran yang tersedia. Benar. Itu ya. Iya. Baik, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Ina dan Bu Nurayati bahwa sebenarnya pengawasan hakiki itu ada di masyarakat. Dan kita juga meminta kepada masyarakat agar masyarakat juga bijak menjadi pengawas ya. Jadi benar. jangan mengambil keputusan sendiri, jangan main hakim sendiri begitu. Ada SKPD, ada instansi, ada lembaga-lembaga yang dapat kita ajak untuk berkonsultasi. Ya, utamanya tadi ada BPD ya di desa sendiri seperti itu ya. Selesaikan permasalahan kita secara intern terlebih dahulu ya, sehingga akan lebih kekeluargaan ya. Nah, dan SKPD lain seperti inspektorat siap untuk melakukan pembinaan. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 11 Juli 2023. Terima kasih Bu Ina dan Bu Nurayati. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami